Iya nih, kayaknya justru emang kayak ini tadi nih. Aku kayak mulai menikmati suasana suatu suasana yang baru, yang lain dari biasanya dan apa namanya bertemu dengan lingkungan yang baru gitu ya tidak tadi ya. Oke, yang buat aku paling berat adalah bahwa sosoknya Mama Linda itu seorang wanita yang kuat, tapi di mana di situ Mas Lukman sebagai sutradara dia meminta kepada aku bahwa dia tuh nggak perlu air mata gitu, yang diliatin hanya rasa dan mungkin dari mimik gitu aja ya. Tapi itu buat aku susah banget karena aku orangnya cengeng, cepet banget nangis gitu. Sementara itu dituntutnya Mas Lukman nggak memerlukan terlalu air mata gitu. Jadi buat saya itu agak acting yang agak ekstra sulit gitu, agak ekstra susah. Tapi untuk karakter apa namanya untuk acting yang lain, aku berterima kasih banget karena dibantu dengan Papa Hengki ini. Bucek amat sangat kooperatif, semua amat sangat membantu dan mungkin satu hal juga yang aku terima kasih yang mungkin kita kadang lupa para coach yang melatih aku untuk gimana berakting dengan baik gitu, latihan ya kayak siapa sih Manso, cameo ada Kriwil sama Ciprut dan saya bersyukur banget masih sempat diarahin, di-coachin sama almarhum Mas Yayu gitu. Jadi itu juga merupakan satu hadiah yang luar biasa untuk saya gitu dalam berakting ya, karena saya masih sempat berjumpa ketemu dengan suhu. Oh enggak belum ya, untuk pendalaman karakternya sendiri saya diberi tadi sama coachnya, tapi juga saya ketemu dengan Mama Lindanya sendiri. Jadi supaya paling enggak saya bisa mengetahui bagaimana dari ngobrol kan kita udah bisa tahu gimana jiwanya dia sendiri ya gitu, dan bagaimana paling enggak sedikitnya adalah gestur-gestur gitu yang mewakili Mama Linda dan suaranya juga gitu. Walaupun nggak sepenuhnya sama karena memang ini bukan biopik kan ya gitu. Jadi ya pendalamannya seperti itu gitu. Iya. Deg-degan oh gini, aduh kayak gimana sih gitu ya. Antara malu lihat acting sendiri gitu, terus antara deg-degan, excited, tapi juga semoga rasa itu bisa mewakili apa yang ada dari karakter Mama Linda sendiri gitu. Kayaknya nggak tahu deh gimana tuh. Aku bingung kalau ditanyain gitu karena aku sih sudah berusaha ya, yang penting saya sudah berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan yang terbaik gitu. Bagus atau enggaknya mungkin mesti yang menilai orang lain. Ya, yang paling diingat adalah ketika dia pertama kali membuatkan untuk saya konser tanda mata gitu, konser tanda mata. Nah, artis pertamanya itu adalah saya. Dia membuat itu, idenya adalah karena terinspirasi untuk membuat konser buat saya tanda mata itu. Jadi justru rasa ketidakpercayaan, ketidakpedean saya untuk berperan sebagai Mama Linda ini tertutup dengan lebih rasa aku untuk memberikan tanda mata balik untuk Glenn gitu ya dengan berakting ini. Nggak tahu ya, udah waktunya aja ya, mungkin waktunya Tuhan kasihnya sekarang gitu aja sebenarnya, karena aku pun nggak tahu kok tiba-tiba kayak aku mau gitu. Dan memang kalau menurut aku sih, aku percaya banget ya itu udah memang Tuhan yang ngatur, Tuhan yang nyuruh gitu untuk saya main jadi karakternya Mama Linda di Glenn ini gitu. Sempat latihan vokal, cuman untuk proyek ini enggak. Karena kan yang
nyanyi itu Mas Bung Heldi. Ada beberapa part, cuman itu kan ya sekedar Seperti apa? Karakter Ini bisa saya bilang film saya yang tersulit di tahun ini karena perlu banyak sekali yang harus saya pelajari. Jadi saya nggak sabar nunggu rilisnya nanti karena saya senang, saya puas dengan pekerjaan yang saya lakukan di sini. Ya pengen tahu apakah hasilnya sesuai dengan apa yang kita rasakan. Kalau kita nggak bisa film kita bagus atau tidak, tapi kan kita nunggu nanti adalah saat ditayangkan, apakah itu penonton suka atau tidak, ataukah saya kalau keluar lempar botol aqua, saya nggak tahu. Tapi kita udah lakukan yang terbaik. Pihak produksi sudah menyiapkan semua kebutuhan kita, aktor-aktor, untuk kita ada buku yang Lukman cerita di dalam 200 halaman hasil riset tentang Glenn dan keluarganya. Itu yang jadi dasar kita untuk belajar soal perannya. Kita diberikan waktu untuk ketemu juga dengan Bung Hengki, dengan Mama Linda, dengan semua keluarga, yang akhirnya hasil interpretasi kita sebagai aktor dari skenario yang kita baca itu kita keluarkan saat syuting, dan Lukman merajut itu dengan luar biasa menurut saya. Jadi kalau saya sekarang nggak bisa cerita banyak, cuman ini film saya yang tersulit di tahun ini, dan nggak sabar menunggu hasilnya. Ini emang bagian ini udah kayak anak sendiri, ya kan, resemblance. Kebetulan sama Leo udah kenal lama, saya teman dekat keluarganya Leo juga, pernah syuting juga bareng sebelum ini beberapa tahun yang lalu. Jadi nggak terlalu sulit buat saya untuk merajut chemistry dengan Leo karena kita punya kedekatan. Tapi di dalam film ini malah jadinya dari mulai reading hari pertama, Leo sebagai aktor yang paling luar biasa saat ini. Dia bukan hanya saat syuting, tapi dari mulai reading dia sudah mengeluarkan rasa itu semua sehingga kita bisa main dengan keren banget. Jadi dari persiapan film ini tuh setiap masa readingnya itu sudah menjadi satu bagian dari film itu sendiri. Dan itu kita dari hari day one kita klik, udah datang, Jaki gue nggak bisa ini, udah tenang lu pasti oke, gue bilang gitu. Maafin gue ya Mak, semua ya maafin gue, kata Utai. Kita bilang aman lu Teh, lu pasti keren jadinya. Dan next day Utai jadi Mama Linda. Itu bukan hari keberapa hari udah next day-nya Utai, karena memang dia punya rasanya sudah ada di situ, dia punya kedekatan dengan Glenn. Kita sesama cast itu punya sinergi yang keren banget. Loh, orang berantem itu karena dekat. Kalau nggak dekat nggak mungkin berantem, nggak kenal berarti. Jangan lupa nonton 25 April 2024 Glenn Fredly The Movie. sebenarnya bukan beban ya, tapi lebih ke tanggung jawabnya sangat besar untuk menunjukkan sisi Glenn Fredly atau Glenn as a human. Kita semua tahu kan Glenn Fredly as a star. Nah, PR gue adalah waktu itu untuk mencari, kalau gue menganalogikannya adalah Glenn Fredly with the hat yang memakai topi sama Glenn Fredly yang lepas topi. Karena selama ini kita lihat tuh selalu pakai topi on the media, on stage. Waktu saat dia lepas topi, nah itu dia the human side of it. Bebannya itu lebih ke gimana ya? Jangan terlalu personal, karena kalau kita terlalu personal pasti gue maunya Bung Glenn malaikat aja, putih aja. Sementara kita sebagai manusia kan pasti ada kesalahan, ada mistakes, ya ada kesalahan, ada kekurangan, kawan-kawan. Nah, kalau kita terlalu personal maunya nunjuknya yang baik-baiknya aja. Sementara kan pelajaran apa yang kita bisa petik dari perjalanan itu yang mau ditunjukin sama Mas Lukman. Dan ada sedikit nggak tega ya, dari guanya untuk nunjukin sisi-sisi manusia yang dimana mungkin di mata orang awam keputusan Bung itu pada saat itu salah, tetapi
hasil dari keputusan itu menguntungkan banyak orang. Dan untuk menjadi orang yang bisa dan harus mengambil keputusan yang kita tahu gitu, ada beberapa pihak yang akan sakit hati, tapi jauh lebih banyak pihak yang akan reap the benefits. Orang yang berani ngambil keputusan itu adalah leader, someone strong. Ada fase-fase di mana gue questioning myself, meskipun gue orang Ambon, gue sangat attached sama roots Ambon. Meskipun gue orang Maluku, gue nggak tahu tuh adat istiadat Maluku itu seperti apa. Nah, itu juga salah satu yang menjadi beban buat gue, karena mesti mulai dari nol. Tapi untungnya semuanya di sini ya mulai dari nol. Jadi nggak ada yang outstanding, dan tujuannya cuma dua, kepentingan cerita dan boom. Justru untuk punya waktu sendiri setelah produksi selesai itu sempat ada apa ya, waktu atau momen-momen di dalam hidup gue di mana gue lebih menyukai sekian seni. Itu gue sadar it's not who I am. Balik lagi ngebalikin siapa ya Leo yang gitu. Setelah berapa 3 minggu setelah produksi selesai baru gue bisa menjadi Leo. Ya bisa dibilang gitu. Ya. Pas kapan? Pas sebelum syuting pasti. Oh sebelum syuting ya? Nah itu dia, waktu gue di approach dan gue ditawarin project ini, gue malah menawarkan orang lain. Kenapa nggak si A aja? Dia suaranya bagus loh, apa sih? Mas Lukman menjelaskan, punya lo. Oke, udah. Jujur, gue ragu ya mas. Tapi gue percaya sama lo, gue yakin lo bisa lebih. Jadi memang ada trust di antara gue sama Mas Lukman ya pasti aman lah kalau sama Mas Lukman. Enggak, cuman latihan vokal untuk tinggiin pitch. Lagu Glenn yang paling gue suka untuk sekarang adalah Eulogia. Eulogia itu kalau dulu boom setelah manggung, lagu itu nggak pernah dinyanyiin atau dimainin di panggung. Justru setelah manggung dia apa ya, minta sama orang-orang yang nonton konsernya boom untuk pulang dan itu lagunya itu tentang doa yang Bung ciptain untuk siapapun yang mendengar. Liriknya sedikit, nggak nyampe 2 menit nggak sampai. Dia cuma damai dan cinta menjagamu mulai hari ini ke masa depan, seperti air terus mengalir, hidup mengalir, damai dan cinta menjaga langkah. Melihat keluarga juga dari Pandebea Kayu ya, gimana dia ngebesarin Dewa waktu udah maksudnya pas Glenn udah gak ada kan, dan aku lihat gimana dia juga tetap berkomunikasi banget kan dengan keluarganya Glenn, sama dia juga masih suka ketemu sama Kak Uci dan semua keluarga Glenn. Aku ngerasa memang ya it's a family gitu, meskipun ya Glenn udah gak ada tapi mereka stick together kan. Itu yang aku bisa belajar banget dari sosok Kayu tentang keluarga. Ada orang-orang kuat, mereka itu orang-orang yang kuat, bahkan Dewa sekalipun mungkin kalau gue berada di posisi itu belum tentu. Mengutip kata-kata dari Mas Lukman, film yang baik itu bukan pernyataan tapi menimbulkan pertanyaan. Nah, pertanyaan yang timbul di dalam diri gue setelah menjalani proses adalah kira-kira gue mampu gak ya? Dan dari guanya pengen cari tahu mampu gak ya? Oh pernah. Sama siapa? Sama Glenn. Oh iya,
funny story. Konser Tanda Mata tanggal 30 September 2023. Waktu itu konser Tanda Matanya itu digelar untuk Iwan Fals, Bang Iwan. Dan gue dikasih kesempatan bersama Mas Iwan untuk menjadi host acara itu. Kita yaudah kita present kalau players bla 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 bla. Tiba-tiba Kak Uci datang tanya, Rio, kamu punya kakak yang namanya Igo nggak? Punya. Terus Kak Uci bilang, kita tuh saudara. Hah? Saudara dari mana? Saudara dari mana? Dari keluarga bokap. Bokap. Dan dulu kakak kamu pernah dibawa sama guru ke rumah saya. Ya untuk dikasih tahu ini tuh saudara. Dia punya adik satu, tapi dia di film. So, gue baru tahu bahwa kita ada hubungan darah. Tapi untuk gue pernah ketemu apa enggak, seumur hidup gue cuma ketemu sama Bung itu 2 kali. Pertama waktu Bung manggung di Hard Rock, itu waktu itu kalau nggak salah eventnya itu I Like Mondays. Yang kedua di PIP, kalau nggak salah itu 2 bulan sebelum Bung juga. 2 bulan sebelum. Karena gue lagi jalan, tiba-tiba gue dipanggil sama Mbak Ika. Mbak, Bung lagi di pojokan gitu. Ya gue kan awkward ya. Yuk, gue jauh. Itu aja sih. Kalau Zulfa? Kalau aku sih, aku cuma pernah lihat konser pensi gitu dan aku tapi nggak kenal secara personal. Cinta. Kalau buat gue cinta adalah yang maha kuasa. Yang maha kuasa. Kalau kita mengenal cinta, kita akan mengenalnya. Dan kalau kita mengenalnya, kita akan saling menjaga lah satu sama lain. Musik adalah irama kayak penanda beat life. So as long selama kita masih punya beat di dalam jantung kita, keseharian kita masih punya hidup. Music is life. Mulai dari bangun tidur, burung berkicau, cuit, jualan sayur. Itu adalah irama daerah. Terus kalau untuk keluarga adalah orang yang tetap akan menerima kita sebesar apapun kesalahan. So, intinya kalau kita hidup mengenal Tuhan, kita akan hidup dengan irama yang saling menjaga satu sama lain. Itu korelasi. Guys, jangan lupa saksiin Black Friday The Movie tanggal 25 April Di bioskop seluruh Indonesia. Ya.